Pada suatu masa yang sangat lama, sebelum manusia memenuhi bumi, sebelum laut-laut dipenuhi kapal dan peradaban, dikisahkan bahwa makhluk laut dapat berbicara, layaknya makhluk darat, dan di antara seluruh makhluk yang hidup di air, ikan adalah yang paling banyak berkata-kata. Ikan tidak hanya berbicara, tetapi suka membicarakan apa yang tidak perlu dibicarakan. Ketika melihat burung laut terjatuh karena sayapnya basah, ikan-ikan akan berkata, "Lihat, betapa cerobohnya burung itu." Ketika melihat seekor kepiting berjalan miring, mereka mengejek, "Kenapa jalannya begitu aneh? Kenapa tidak seperti kami?" Pelan-pelan, kata-kata ikan berubah menjadi kebiasaan buruk. Bukan lagi sekadar berbicara, tapi mengolok, menghina, dan menyebarkan keburukan apapun yang mereka lihat. Laut menjadi tempat yang gaduh oleh ucapan yang tak bermanfaat. Hingga suatu hari, para makhluk laut merasa terganggu. Kura-kura menjadi takut keluar dari cangkangnya karena takut dibicarakan ubur-ubur bersembunyi lebih dalam. Bahkan paus yang besar memilih untuk diam. Dan ketika suara-suara itu semakin menyakiti, malaikat yang bertugas menjaga lautan naik untuk mengadu. "Ya Allah," kata malaikat itu, "sesungguhnya ikan telah menjadikan lidahnya sebagai alat untuk merendahkan makhluk lain. Ia membicarakan apa yang tidak perlu, menyebarkan apa yang tidak benar, dan melukai hati makhluk lain dengan kata-katanya. Allah yang maha lembut tentu mengetahui segalanya. Namun pengaduan itu menjadi penanda bahwa sudah waktunya peringatan turun. Lalu Allah berkata, jika lidah itu membawa kerusakan, maka aku akan mencabut apa yang menjadi sebab kerusakan itu. Dan seketika, lautan menjadi hening, sangat hening hingga riak air pun terdengar seperti bisikan. Ikan merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka membuka mulut, tetapi tidak ada suara. Mereka mencoba berbicara, tetapi tidak ada kata. Mereka ingin mengeluh, menangis, meminta maaf. Tetapi Allah telah mengambil kemampuan itu dari mereka. Sejak hari itu, ikan hanya bisa membuka dan menutup mulutnya, seperti ingin berbicara, seperti ingin menjelaskan diri. Namun tidak keluar satu suara pun. Makhluk laut yang dulu suka mencela, kini menjadi makhluk yang paling diam. Diam yang penuh makna, diam yang menjadi peringatan. Dan kisah itu akhirnya menyebar sebagai hikmah bagi manusia, bahwa lidah adalah amanah kecil bentuknya, tetapi dapat membawa dosa yang besar. Ia bisa melukai hati lebih dalam daripada pisau. Dan bila Allah berkehendak, nikmat itu bisa dicabut kapan saja. Karena itu, para ulama dulu sering mengingatkan, jika ucapanmu bukan kebaikan, maka diam adalah ibadah. Ikan menjadi contoh bahwa apapun yang keluar dari mulut akan kembali kepada diri sendiri. Entah itu sebagai pahala atau sebagai akibat yang harus dipertanggungjawabkan. Dan hingga hari ini, setiap kali kita melihat ikan yang terus-menerus membuka mulut tanpa suara, kita diingatkan bahwa Allah bisa mencabut nikmat berbicara, seperti ia mencabut lidah ikan.